Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan perlindungan, dan juga alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan bimbingan kelompok, walaupun bimbingan kelompok kita hari ini masih melalui Zoom, belum bisa tatap muka, tapi semoga kegiatan kita hari ini tetap berjalan dengan lancar, semuanya juga tetap semangat ya. Dan Ibu juga mau berterima kasih sama kalian semua karena sudah hadir, sudah berpartisipasi dalam kegiatan konseling hari ini. Semoga kegiatan konseling hari ini bisa bermanfaat dan bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Mungkin di sini teman-teman ada yang pimpin doa. Siapa mau pimpin doa? Ibu maaf suaranya putus-putus. Iya Bu, nggak kedengeran. Suaranya masih putus-putus nggak? Iya, putus-putus. Masih putus-putus. Halo? Nah ini udah ada. Enggak, Ibu, enggak. Sudah Bu. Udah ya. Coba sekali lagi ya Ibu tanyain ya sama teman-teman. Ini kita kan belum mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Nah, teman-teman ada yang bersedia mungkin untuk memimpin doa kita semua di sini? Saya Bu, saya. Apa nih? Saya Bu. Kak Feris. Oke, boleh. Ya, monggo Kak dipimpin teman-teman kita semua. Oke. Mari ya teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Udah Bu. Terima kasih Kak Ferry sudah memimpin doa untuk pertemuan kita hari ini. Sama-sama Bu. Sekarang kan kita mau mulai kegiatan yang baru nih. Nah, sebelum mulai kegiatan yang baru, Ibu mau jelasin dulu sama kalian mengenai kegiatan kita hari ini. Kegiatan kita yang akan kita lakukan pada hari ini itu berbeda dengan kegiatan sebelumnya. Kalau minggu-minggu lalu kita sempat bahas ya tentang KEK yang terakhir kalinya itu, dan alhamdulillah juga sudah selesai dan sudah kita tuntaskan minggu lalu. Nah, hari ini topik kita tuh agak sedikit berbeda dengan minggu-minggu yang lalu. Kalau misalkan minggu lalu itu kita mengadakan konseling kelompok, nah kalau hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok dengan metode sosiodrama. Nah, Ibu sebelumnya mau tanya dulu nih ke teman-teman semua, ada yang masih ingat nggak maksud dari kegiatan bimbingan kelompok itu apa sih? Kita refreshing dulu nih teman-teman sebelum kita mulai kegiatan hari ini. Mungkin ada yang udah agak lupa atau mungkin ada yang masih ingat semua gitu. Jadi kita refreshing dulu ya, kita flashback dulu sejenak. Coba ada yang masih ingat nggak kegiatan bimbingan kelompok tuh apa sih? Hai Ibu, izin menjawab ya. Kegiatan ya bimbingan kelompok itu
adalah kegiatan yang kita lakukan secara berkelompok, Bu. Betul sekali. Ada lagi yang mau menambahkan dari Kak Saya, Eka? Bu, Ya, izin boleh. menjawab. Juga bisa dibilang memanfaatkan dinamika dalam kelompok itu, Bu. Oke, betul juga Kak Farah. Ada lagi teman-teman? Bu, kegiatan juga membahas tentang permasalahan yang umum, Bu. Iya. Wah, benar semua nih jawaban dari Kak Eka, Kak Feris, Kak Farah, semuanya sudah mencakup secara luas ya apa itu bimbingan kelompok. Nah, ternyata teman-teman semua di sini masih ada yang ingat dan mungkin semuanya juga masih mengingat ya apa itu bimbingan kelompok. Nah, dari yang sudah Eka dan Kak Farah dan Kak Ferry sampaikan, mungkin ada yang ingin menyimpulkan pengertian dari bimbingan konseling itu apa? Saya, Bu. Hendar, Ibu. Ya, silahkan Pak Hendar. Oke, bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam kelompok untuk membahas suatu topik dengan memanfaatkan dinamika kelompok, Ibu. Oke, berarti bimbingan kelompok itu kita membahas topik dengan memanfaatkan dinamika kelompok ya teman-teman ya. Nah, selain dari pengertian, definisi apa itu bimbingan kelompok, mungkin ada yang ingat nggak nih tujuan dari kegiatan bimbingan kelompok itu apa? Ayo. Ya, Bu, Jihan. Iya, boleh Kak Jihan, silahkan. Berani berbicara di depan banyak orang, Bu. Iya, betul. Ada lagi yang ingin menambahkan? Aku, Bu. Aku menambahkan. Iya, silahkan siapa? Kak Robiah. Iya. Jadi, berani mengeluarkan pendapat, ide, dan saran di depan umum, Bu. Oke, betul juga. Ada lagi? Saya, Bu, boleh, Bu? Maaf ya, Bu, izin off cam, Bu. Iya, tidak Sedang apa-apa. Iya, tidak Oke. apa-apa, Karin. Oke. Kalau menurut saya, Bu, itu belajar menghargai pendapat orang lain, Bu. Ya, betul juga itu. Belajar menghargai pendapat orang lain. Ada lagi tidak? Atau sudah cukup? Saya boleh, Bu. Oh, boleh. Ayo. Bisa membuat kelompok menjadi akrab juga, Ibu. Nah, betul. Itu juga. Jadi kan kita yang tadi nggak kenal, jadi bisa kenal ya satu sama lain. Terus bisa jadi tambah akrab sama teman-teman yang sebelumnya kita nggak kenal. Itu juga salah satu tujuan dari bimbingan kelompok. Wah, ternyata banyak ya tujuan dari bimbingan kelompok itu dan teman-teman juga alhamdulillah masih mengingat semuanya. Nah, seperti yang udah disampaikan nih, kita kan akan membahas masalah-masalah umum yang ada di sekitar kita yang sedang hangat diperbincangkan. Selain itu, kita juga akan membahas tentang dari berbagai macam segi ya, sebab akibatnya, tujuannya, dan hal-hal yang menyangkut dengan dampak positif maupun negatifnya. Nah, kita harus bahas ini nih secara mendalam, secara luas, dan secara tuntas juga. Karena kan pembahasan kita ini secara umum yang benar-benar kita kulik nih semuanya dari segi tujuannya, dari segi sebabnya, atau hal-hal positifnya, dampaknya, dan apa yang kita harus ambil dari semua ini ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, di sini Ibu mau jelaskan sedikit ya tentang bagaimana pelaksanaan dari bimbingan kelompok yang akan kita lakukan hari ini. Nah, Ibu sendiri itu sebagai pemimpin kelompoknya ya. Nah, sedangkan teman-teman yang di sini semuanya adalah anggota kelompoknya. Paham? Kamu. Kami, Bu. Nah, untuk pembahasan masalah umumnya, apabila terjadi di sekitar kita, ada pengalaman yang bersifat rahasia, maka teman-teman nggak perlu
ragu untuk menyampaikannya karena itu kita sebelumnya juga sudah mengupas kerahasiaan. Nah, jadi teman-teman nggak perlu ragu, nggak perlu takut jika rahasianya akan tersebar. Teman-teman semua bersedia ya untuk menjaga kerahasiaan yang ada di bimbingan kelompok hari ini? Ya, Bu. Ya, Bu, sudah, Bu. Ya, Bu. Oke. Nah, alhamdulillah kita semua udah siap ya. Dan kita semua juga secara tidak langsung sudah sepakat bahwa kita akan memegang asas kerahasiaan. Kita tidak akan menyebarluaskan rahasia teman-teman atau pembahasan yang kita bahas di bimbingan konseling hari ini. Nah, selain dari kesukarelaan itu, Ibu juga meminta kepada teman-teman dan berharap juga kepada teman-teman bahwa kita semua bisa mengikuti kegiatan kelompok hari ini dengan sukarela, bisa terbuka satu sama lain, bisa menyampaikan idenya, pendapatnya, sarannya. Jadi teman-teman nggak ada yang malu atau nggak ada yang ditutup-tutupin, nggak ada yang ragu untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Dan Ibu juga berharap bahwa semua kelompok ini bisa bicara secara aktif ya, kita bisa tanya jawab atau kita bisa seperti menanggapi pendapat dari teman kita seperti itu. Nah, gimana nih teman-teman? Ada yang udah paham dari yang Ibu jelaskan tadi atau mungkin ada yang teman-teman ingin tanyakan sebelum Paham, Bu. Paham, Ibu. Tidak, Bu. Paham. Alhamdulillah ya semuanya Ibu, paham. maaf sebelumnya. Ibu, Iya. tadi Jihan ngechat saya, dia keluar, jadi minta di ACC lagi. Oh gitu, oh boleh baik. Ibu silakan ACC ya. Baik, Jihan ya. Nanti kita ACC lagi, oke. Sudah, Jihan sudah kami ACC ya. Asik, Ibu. Sama-sama. Oke, berarti semuanya sudah lengkap ya ini? Atau ada yang perlu lagi mungkin? Sudah, Bu. Sudah, Bu, sudah lengkap. Kendala jaringan tadi. Iya, tidak apa-apa, Jihan. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman semuanya ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, biar kita nggak tegang, biar kita nggak canggung, biar kita nggak kaku, kita refreshing dulu. Kita refreshing otak kita sejenak ya sebelum kita melakukan kegiatan hari ini ya. Siap, Nah, Bu. Ya, Bu. Sebelum mulai, Ibu punya game, Ibu punya permainan. Ada yang udah tahu atau belum? Apa tuh, Bu? Belum. Game. Wah, Belum dikasih tahu, Bu. Belum tahu, iya belum dikasih tahu. Jadi kita belum tahu. Oh iya, Ibu lupa. Oke, nah, Ibu kasih tahu dulu ya gamenya. Jadi gamenya ini itu Ibu namakan dengan kakiku. Ada yang tahu nggak? Ini gamenya seperti apa? Belum, Bu. Kaki aku, Bu. Kaki aku. Kaki aku sebenarnya ada kakinya kan? Nih, jadi Ibu jelaskan dulu ya. Kalau permainan kakiku ini, nanti jika Ibu bilang K, berarti teman-teman semua mengangkat tangan kanannya. Nah, nanti kalau kan Ibu bilang Ki, berarti teman-teman angkat tangan kirinya. Paham? Paham. K itu apa? Ayo, K itu angkat kanan. Kanan ya, oke. Ki? Kiri. Oke. Nah, kalau ku, ada yang bisa tebak nggak? Kira-kira kalau ku itu apa? Dua-duanya mungkin. Ya, dua-duanya, Bu. Ya. Semuanya pintar ya, langsung connect nih. Tapi
Sudah benar nih, angkat tangan keduanya, tapi kedua tangannya diletakkan di dada. Jadi kalau tadi K sama Ki diangkat, kalau Ku-nya ditaruh di dadanya, oke? Paham semuanya? Paham. Paham, Bu, paham. Insya Allah, Bu. Jangan angkat kaki, kalau angkat kaki nanti sepi Zoom-nya. Rugi ya, Bu ya? Iya, nanti Zoom sama siapa dong? Kalau angkat kaki. Jomplang, Bu, angkat kaki mah. Bu, mau game-nya, Bu. Oke, kita mulai ya. Permainannya ya. Ya, Iya, Ibu. Bu. Baik, Bu. Teman-teman. Oke. K. Ayo, K. Oke, ada yang salah nggak nih? Coba kita lihat. Oke, benar semua. Ki. Ada. Oke, benar. Kalau Ku. Yo, bingung. Masih kurang fokus. Robi sama Jikan salah, Bu. Tuh. Robi sama Mainan Jikan. Siapa nih yang salah nih? Ketahuan ya. Oke. Enggak, Bu, saya ngumpet. Ya, Ibu ulang. Sekarang Ibu Aca. Ki. Ku. Ayo Kak Robi, ku apa? Ku bagaimana? Ayo berdiri. Oh, Kuping dijewer. Jauh jewernya, jauh. Oke, sekali lagi nih ya. Harus konsentrasi ya teman-teman ya. Kaki. Ayo, bingung nggak? Bingung nggak? Kaki. Ini. Kalau Kak angkat tangan kanan, Ki angkat tangan kiri. Kalau kaki, kanan kiri dong. Oh iya. Kaki. Wah, pada nggak connect nih kayaknya nih ya. Udah pada sarapan belum? Makan malam ya, udah malam Ibu. Saya mau angkat kaki, Bu. Angkat kaki ya. Pada pergi, bukan yang angkat tangan. Oke, refleksinya kita sudah ya teman-teman ya. Permainannya kita selesaikan ya. Gimana ya? Jadi, Oke, Bu. nggak gampang lagi buat mulainya nanti. Nah, sekarang sudah mulai, kita masuk ke tujuan kita melakukan Zoom meeting hari ini. Nah, Ibu juga mau bilang ke kalian kalau misalkan permainan tadi pun bukan hanya sekedar kita main atau bercanda atau ketawa hai tanpa ada manfaatnya gitu. Tapi permainan tadi itu ada manfaatnya untuk kita semua karena permainan tadi itu kan kita bisa melatih fokus kita, melatih konsentrasi kita. Nah, jadi untuk kita melakukan bimbingan konseling setelah melakukan permainan, jadi lebih rileks, jadinya nggak tegang, jadinya bisa lebih akrab satu sama lain, kita sudah tertawa bersama, seperti itu. Nah, karena minggu lalu kita sudah melaksanakan konseling yang waktu itu kita bahas masalah pribadi dari KK, dan alhamdulillah sudah kita selesaikan minggu lalu. Jadi sekarang kita bahas mengenai masalah baru ya, masalah yang umum yang ada di sekitar kita. Gimana teman-teman? Baik, Bu, baik. Oke. Ini masalah umum ya, Bu ya? Iya, benar sekali. Kita akan bahas masalah umum ya hari ini. Nah, tapi Ibu juga mau beritahu kepada kalian bahwa dalam sosiodrama kali ini, konseling kelompok kali ini, kita itu ada terbagi menjadi 2 topik. Tapi kita harus memilih dari salah satu topik itu.
yaitu ada topik tugas dan topik bebas. Nah, kalau minggu ini kita bahasnya topik tugas aja bagaimana teman-teman? Setuju tidak? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju ya? Setuju. Ya, Sebelumnya Bu. udah tahu belum nih? Kalian kan sudah bilang setuju, tapi udah ada yang tahu belum bedanya dari topik tugas dan topik bebas itu apa? Ayo. Belum, Ibu. Saya belum tahu. Apa itu topik bebas, apa itu topik tugas. Nah, kalau topik tugas itu topik yang berasal dari pemimpin kelompok dan nanti dibahas oleh anggotanya. Sedangkan kalau topik bebas itu topik yang berasal dari anggota kelompok itu sendiri dan akan dibahas dengan teman-teman kelompoknya seperti yang sudah kita laksanakan minggu-minggu sebelumnya. Gitu. Oke, sekarang kita mulai aja ya bimbingan kelompoknya ya. Gimana teman-teman? Oh iya, berarti sekarang topiknya dari Ibu dulu, Bu, apa gimana? Topiknya iya, nanti akan Ibu berikan topiknya ke teman-teman semua. Bagaimana? Setuju tidak? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju. Kalau semuanya sudah Ibu, setuju, maaf. ya. Ini Jihan nge-WA lagi sama saya. Dia kayaknya jaringannya lagi ini error, jadinya keluar masuk aja. Oh iya, Tolong di tidak. ACC lagi ya, Bu ya. Oke, makasih Kak Eka sudah diinfokan. Ya. Oke, Kak Jihan sudah masuk kembali ya. Oke, kita balik ke topik ya teman-teman ya. Tadi Ya, Bu. gimana Ya, Bu. teman-teman? Kalau misalkan topik hari ini Ibu yang kasih bagaimana? Teman-teman setuju tidak? Setuju, Bu. Setuju. Ibu. Oke. Setuju ya? Oke. Setuju, Bu. Nah, untuk pertemuan hari ini, Ibu punya topik yaitu tentang bullying atau semacam intimidasi. Gimana? Teman-teman setuju tidak kalau misalkan hari ini kita membahas temanya bullying? Ya, setuju, Bu. Ya, Bu, nggak apa-apa, Bu, setuju. Setuju, Bu. Setuju semua ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, oke, siap. Ibu mau tanya dulu sebelumnya, ada yang udah pernah mendengar tentang apa itu bullying nggak sih? Ayo, ada yang pernah mendengar nggak bullying tuh kayak gini loh, bullying tuh ini loh gitu. Eka, Bu. Eka juga dulu pernah jadi korban bullyingnya. Oh ya, ya ampun. Ya, waktu Teman kecil. kita sudah pernah menjadi korban bullying ya, berarti ya. Berarti hari ini topik kita bisa kita bahas secara lebih mendalam lagi ya teman-teman ya. Iya, Bu. Oke. Nah, tapi Ibu mau tanya dulu nih. Dari tadi soalnya sepi banget yang jawab tuh. Kalau Kakak Eka, kalau Kak Jihan, Kak Feris. Tapi yang lainnya sepi gitu. Nah, Ibu mau tanya dulu nih. Kalian semua setuju nggak nih kita kalau bahas tentang bullying? Setuju. Bu. Setuju, Bu, nggak apa-apa, Bu. Udah Setuju, siap Bu. belum kita mulai? Lanjut, Bu. Ya, Bu. Bu. Siap, Bu. Harus semangat ya teman-teman ya. Jangan Iya, Ya, kita Bu. ataupun kita bimbingannya melalui Zoom malam-malam. Tapi Ibu harap semuanya tetap semangat dan bisa konsentrasi ya. Semangat. Oke. Nah, sebelumnya Ibu juga mau kasih tahu dulu ke teman-teman kalau bimbingan hari ini tuh ada yang berbeda dengan bimbingan sebelumnya.
kalau bimbingan sebelumnya kita yang sudah kita laksanakan itu tidak pernah kita gunakan psikodrama atau sosiodrama. Nah, hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama atau bisa disebut juga dengan role playing. Nah, teman-teman ada yang udah pernah dengar belum apa itu sosiodrama? Ada yang sudah pernah mendengar tentang apa itu Main drama gitu, Bu. Kenapa? Main drama gitu. Iya, betul. Nanti kita akan main drama nih. Kita akan seperti aktor dan Drama ya, Bu. aktor. Jadi kayak main peran gitu ya, Bu? Iya, Iya, betul. Nah, teman-teman ada yang mau menanggapi lagi, menambahkan lagi mungkin? Berarti nanti ada Ya, Bu. Kenapa? Membahas masalah Barengan. Iya. Nih kayaknya kalian Kalian sama Kak Jihan ngomongnya barengan, Bu, jadi nggak kedengaran. ini so sweet, ngomongnya barengan. Pas ya. Jodoh itu, Bu. paling silakan. Ini gitu kita. Nah, iya benar banget apa yang teman-teman bilang tadi ya. Kita akan main drama, kita akan membahas tentang masalah sosial, kita akan bermain peran gitu. Nah, dalam sosial drama ini, Ibu juga akan menunjuk teman-teman untuk menjadi beberapa kelompok. Gitu. Tapi sebelum Ibu membagi beberapa kelompok, Ibu mau menjelaskan dulu sedikit tentang apa itu sosiodrama. Jadi, sosiodrama itu adalah teknik permainan atau yang bisa disebut juga dengan role playing atau permainan peran. Nah, tujuannya itu untuk memecahkan masalah sosial yang timbul dalam hubungan antar sesama manusia. Jadi nanti kalian akan bermain peran untuk memerankan peran-peran yang ada di naskah cerita yang mungkin nanti sudah Ibu siapkan. Nah, teman-teman sudah siap belum nih untuk memainkan perannya masing-masing? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Siap, Bu. Bisa. Bisa, insya Allah, Bu, bisa. Oke, siap. Nah, teknik sosiodrama kan ada tujuannya, ada manfaatnya. Nah, Ibu mau tanya ke teman-teman, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak tujuan dari teknik ini? Yang tadi mungkin sudah sedikit Ibu singgung tentang tujuannya. Ada yang ingin menambahkan? Saya, Bu, itu berarti memecahkan masalah, Bu, ya? Iya, betul sekali Pak Hendar. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Iya, siapa? Kak Jihan ya? Iya, Bu. Melatih memahami sebuah mungkin. Oh iya, betul sekali Kak Jihan. Ada lagi? Saya, Bu, Farah. Iya, silakan Kak Farah. Mungkin biar kita lebih aktif sama termotivasi buat belajar kali ya, Bu. Iya, betul sekali. Pendapat dari teman-teman semuanya benar, yaitu melatih memecahkan masalah, bisa memahami sebuah karakter dan sifat manusia, lalu bisa lebih aktif dan termotivasi juga. Nah, itu semua kan dari penggunaan teknik sosiodrama. Sekarang kira-kira apa sih manfaatnya dari sosiodrama itu? Ada yang tahu mungkin atau ada yang ingin menambahkan, berpendapat? Silahkan teman-teman. Membuat siswa percaya diri, Bu, mungkin untuk melakukan peran, Bu. Iya, betul. Itu salah satu manfaatnya. Betul sekali, Kak Feris. Ada lagi yang mau menambahkan? Melatih kita untuk bisa meningkatkan interaksi sama orang lain, Bu. Betul sekali, Kak, untuk meningkatkan interaksi sosial. Karena berhubungan dengan manusia.
Ada lagi? Ada, Bu. Iya, silahkan. Siapa itu? Robi, Bu. Iya, kalau Robi, silahkan. Siswa dapat menempatkan diri untuk merasakan perasaan orang lain, Bu. Iya, betul sekali. Wah, benar semua pendapat dari teman-teman, dari tujuannya apa, dari manfaatnya apa, semuanya benar. Nah, banyak ya manfaat dari sosiodrama ini. Nah, Ibu juga mau memberikan sebuah naskah ke kalian yang nantinya akan kalian perhatikan pada pertemuan kita hari ini melalui Zoom. Sebentar, Ibu kirimkan dulu ya naskahnya ke WA grup kita. Oke, teman-teman bisa langsung cek WA grupnya masing-masing. Di situ Ibu sudah memberikan naskah dramanya. Monggo silahkan teman-teman pahami, teman-teman teliti. Wah, aku dapat peran apa ya? Naskahnya seperti apa? Boleh dicek teman-teman. Ya, Bu. Oke. Dicek dulu ya. Bu. Dadah, Bu. Sudah semua kah? Atau ada yang belum mengecek? Sudah, Bu. Sudah dicek. Sudah semua? Udah, Bu. Sudah ya? Sudah. Oke. Nah, di dalam naskah itu ada 4 tokoh. Nah, nanti kalian akan Ibu bagi jadi 2 kelompok. Yang tadi sebelumnya Ibu sudah bilang, Ibu akan membagikan kalian kelompoknya masing-masing dan Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Yaitu satu kelompok pemain dan yang satunya kelompok penonton atau pengamat. Nah, semuanya sudah kebagian peran. Tapi Ibu mau tanya dulu nih ke teman-teman semuanya, udah siap belum untuk memerankan perannya masing-masing? Siap. Siap, Bu. Insya Allah. Siap. Allah, Bu. Siap ya. Nah, sebelumnya Ibu juga mau tanyakan lagi ke kalian. Mungkin kan tadi Ibu di WA group, Ibu hanya melemparkan saja nama-nama perannya dan Ibu bagikan sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Tapi mungkin di sini ada yang ingin mengajukan dirinya untuk menjadi peran apa. Jadi Ibu tanyakan lagi kepada kalian di Zoom kali ini ya. Nah, yang pertama itu ada perannya sebagai Dini. Dini itu siswa yang, Dini itu seorang siswa pindahan. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang bersedia untuk menjadi berperan sebagai Dini. Saya siap, Bu. Robi, Bu. Oh, Kak Robi. Oke, berarti Kak Robi perannya sebagai Dini ya. Oke, Bu. Oke. Nah, peran Dini sudah, lalu sekarang berperan sebagai Ardi. Nah, Ardi ini yaitu siswa yang pemberani, siswa yang tegas, dan siswa yang sigap. Ada yang bersedia? Wah, saya, Bu, kayaknya, Bu. Sepertinya cocok dengan saya, Bu. Cocok sekali Berani seperti gitu, Bu. Feris ya, sigap selalu. Berani, Bu. Siap, Kak Feris berperan sebagai Ardi ya. Iya, Bu. Oke. Sekarang perannya Mita. Mita itu gadis yang pencemburu. Dia tidak peduli dan suka membuli. Nah, ini nih, siapa nih yang mau jadi perannya sebagai Mita? Saya, Bu. Marah aja. Masa Bang Hendar? Aku perempuan. Iya. Kaget jadinya. Mau pakai rok, Bang. Aduh. Jadi nggak gitu ya, Bu. Peran aja. Iya. Kan saya mau Pak Hendar. Bang Hendar semangat banget mau jadi Mita. Aduh. Iya. Saya nanti. Bully orang ya, Bu. Oke, berarti Mita Kak Farah ya. Oke. Ya, siap. Nah, nih yang terakhir nih perannya sebagai Pak Yusuf. Nah, Pak Yusuf ini
guru BK yang baik dan perhatian. Ayo, siapa yang mau jadi Pak Yusuf? Nah, kalau ini Pak Saya Hendar boleh nih, Bu. Boleh Bu saya. Cocok tuh dengan guru. Cocok, Bu. Benar. Berwibawa, baik dan perhatian. Cocok sebagai guru BK nih. Cocok banget, Bu. Cocok banget, Bu. Sebagai Pak Yusuf ya, Pak Hendar ya. Baik. Jangan sebagai kita. Oh iya Bu, saya lupa Bu. Oke, berarti sudah terbagi semua ya perannya ya. Tadi kan perannya ada siapa tuh? Ada Dini, ada Ardi, ada Mita, ada Pak Yusuf, dan sudah dibagi dengan Kak Robi, Kak Feris, Kak Farah, dan Pak Hendar. Oke, nah berarti ada lagi nih kelompok penonton atau kelompok pengamat yang berarti isinya itu yang Kak Rian, Kak Eka, Kak Jihan, dan Kak Cindy. Gimana? Sepakat semuanya? Sepakat Bu. Sepakat, Bu. Sepakat ya. Oke, baik. Alhamdulillah kalau sepakat semuanya. Nah, tapi Ibu juga butuh seseorang nih untuk memerankan sebagai narator. Ada yang mungkin bersedia untuk menjadi narator? Ya boleh, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Saya Oke, bersedia. siap. Berarti Kak Eka ya yang menjadi narator ya. Ya, Bu. Yang baik. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan dulu tugas dari masing-masing kelompok, yaitu kelompok pemain dan kelompok penonton. Nah, kalau kelompok pemain itu tugasnya memainkan peran sesuai dengan naskah dan skenario sosiodrama yang sudah Ibu susun dan sudah Ibu kirimkan tadi melalui grup WA ya. Nah, sedangkan tugas dari kelompok penonton itu mengobservasi atau melihat nih kurangnya apa atau harusnya seperti apa dari permainan yang akan nanti dimainkan oleh kelompok pemain. Nah, tim pengamat atau tim kelompok penonton itu nanti mengamati ekspresinya pemain, terus bullying apa yang terjadi, dan sebagainya. Nah, nanti hasil dari observasinya akan dijadikan bahan diskusi kita semua setelah dramanya berakhir. Gimana? Teman-teman sudah dapat dipahami atau mungkin ada yang ditanyakan? Iya, Bu. Iya, Bu, paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Ya, Bu. Bu, bisa. Oke, paham ya semuanya ya. Alhamdulillah berarti kita bisa memulai kegiatan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama hari ini. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau kasih waktu dulu ke kalian untuk kita semua sama-sama membaca dan mendalami karakternya dari naskah yang tadi sudah Ibu kirimkan ya. Ibu berikan waktu 5 menit untuk teman-teman bisa baca dan pahami dan mendalami karakternya masing-masing ya. Tapi, Bu. Bu, baik. Baik Bu. Oke, Ya, berarti Bu. sekarang baca dulu ya naskahnya masing-masing yang tadi sudah Ibu kirimkan di grup WA. Nanti setelah 5 menit kita mulai bimbingan kelompok sosiodramanya. Oke? Ya, Bu, siap. Oke. Ya, dibaca-baca dulu teman-teman, dipahami, diamati, supaya bisa mendalami perannya nanti. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mulai bimbingan kelompoknya, sebelum kita mulai drama sosiodrama ini? Jelas Bu. Ada yang mau ditanyain teman-teman? Atau kita mau mulai? Udah jelas, Bu. Jelas Bu. Jelas ya. Jelas, oke. Jelas, Bu. Ibu mau tanya dulu ke teman-teman semua. Sudah cukup belum untuk membaca dan mendalami perannya masing-masing? Mau kita mulai atau masih mau membaca naskahnya dulu, teman-teman?
Udah Bu, mulai aja. Bebas Bu, mulai. Oke. Nah, tadi kita mulai ya. Tapi tadi Iya, ada Bu. yang Ibu jelaskan ke teman-teman semua. Jadi, kelompok pengamat boleh mematikan kameranya ya. Jadi nanti saat sosiodrama itu sedang berlangsung, yang menyalakan kamera itu hanya kelompok pemain aja, yaitu tadi siapa? Kak Robi, Kak Feris, Kak Farah, dan Pak Hendar ya. Yang lainnya boleh Iya, mematikan Bu. kameranya. Jelas semuanya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas Bu. Bu, jelas. Baik. Kalau gitu kita mulai ya sosiodramanya. Ibu hitung 1-3, hitungan ketiga mulai, berarti kita mulai sosiodramanya. Oke teman-teman ya? Oke. Baik, Bu. Oke Bu. Kita mulai. 1, 2, 3. Mulai. Ada cerita di sebuah SMA di pusat kota Jakarta. Di sekolah megah ini ada seorang siswa yang berperilaku kurang baik. Ia suka menindas orang lain. Siswa tersebut suka memalak, memarahi, dan membuli murid lain. Mita, gue denger hari ini ada anak pindahan di kelas kita. Emang iya? Terus apa masalahnya sama gue? Ya enggak, cuma ngasih tahu aja. Gue denger katanya sih namanya Dini. Hah, siapa? Dini. Namanya kok kayak dari desa-desa gitu sih. Oke, untuk hari ini sih gue bakal kasih dia pelajaran berharga buat dia biar nggak macem-macem ke depannya. Mita pun menyusun rencananya untuk memberikan pelajaran tersebut kepada anak baru itu. Ring, ring, bel tanda masuk pun dimulai. Semua anak sudah masuk ke dalam kelas kecuali Mita. Kemudian, brak, terdengar suara pintu terbanting. Semua murid melihat ke asal suara. Ya, tidak lain adalah Mita. Ia dengan santainya memasuki kelas dan bagaikan tak menghiraukan tatapan murid kelasnya. Ardi yang merasa kesal bangkit dari duduknya dan menghampiri Mita. Mita, udah aku peringatin ya kalau buka pintu itu biasa aja. Gak usah dibanting segala. Kalau pintunya rusak, mau gantiin. Oh, tentang properti sekolah ya? Maaf, gue nggak akan ngulangin kejadian banting pintu lagi deh. Terserah deh. Aku ngasih tahu serius ya, nggak bercanda. Setelah itu, guru pun masuk di belakangnya dan terdapat seorang murid. Yap, anak-anak yang sudah kalian ketahui, kita memiliki seseorang murid baru. Tolong sedikit perhatian saat ia memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini, pindahan dari SMA Bogor. Mohon bantuannya agar saya bisa menyesuaikan diri di lingkungan sekolah ini. Setelah pelajaran selesai, jam istirahat membuat semua murid bebas dari pelajaran dan tugas, dan bebas untuk makan dan minum di kantin. Hey, bagi duit dong. Saya nggak punya uang. Mana mungkin lo nggak punya duit? Cepat serahin duit lo ke gue. Kampungan. Ardi melihat Dini didorong Mita, langsung pergi menghampiri mereka berdua. Ada apa ini? Lu nggak boleh gitu, Mita.
bukan masalah lo ya, jadi lo diem aja. Tapi lu nggak bisa gitu dong. Walaupun masih baru, dia kan teman kita juga. Iya. Udah nggak usah dilanjutin ceramahnya. Capek gue dengernya. Jangan nyolot gitu dong. Kita bertiga kan cuma ngingetin aja. Kemudian Ardi membantu Dini berdiri. Kamu nggak apa-apa kan? Mita itu memang keterlaluan. Daripada di sini ada Mita, mending kita ke perpus. Kamu mau ikut nggak? Enggak, aku nggak, aku biar di kelas aja. Oh ya udah kalau gitu duluan ya. Ardi pergi meninggalkan Dini dan Mita di kelas menuju ke perpustakaan. Lo, itu tetap cuma murid baru ada di sini. Jadi jangan cari-cari perhatian deh. Tapi saya tidak mencari perhatian. Lo ini udah berani ngebantah gue ya. Dasar murid baru. Tapi tidak. Mita kemudian menampar Dini. Pak Yusuf yang tak sengaja lewat di depan kelas melihat seluruh kejadian pembulian yang dilakukan oleh Mita. Mita, apa yang kalian lakukan kepada Dini? Saya nggak ngelakuin apa-apa, Pak, sama Dini. Mita, apa yang kamu membuli Dini? Sepulang sekolah, kamu harus ketemuin Bapak di ruang BP ya. Bel akhir sekolah telah berbunyi. Mita segera menuju ke ruang BK. Pak Yusuf yang berada di depan ruang BK memanggil Mita. Mita, cepat masuk ke ruangan. Bapak sudah menunggu kalian. Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mita duduk. Sekarang, Mita bisa dengan jelas melihat bahwa ternyata orang yang ada di dalam ruang itu tidak hanya guru BK, tetapi ada Ardi dan Dini. Kita mulai saja ke pertanyaan pertama. Tapi sebelum saya harap kamu bisa menjawab dengan jujur. Dan tak ada kebohongan ya, Mita. Iya, Pak. Saya akan menjawabnya dengan jujur. Apakah benar kalian membuli Dini? Kenapa? Kenapa Saya kamu... cuma bercanda aja, Pak. Kenapa kamu membuli Dini? Apakah karena dia mempunyai masalah denganmu? Atau apa? Enggak, Pak. Saya cuma bercanda aja kok, Pak. Aku cuma bercanda. Tapi kamu pernah mendorongnya sampai terjatuh. Apa sampai jatuh? Kamu ini sangat keterlaluan. Kenapa kamu melakukan itu, Mita? Kamu harus meminta maaf pada Dini. Nah, Dini, Bapak harap kamu bisa memaafkan semua perbuatan Mita. Iya, maafin gue ya, Din. Karena udah kasar sama lo. Setelah kejadian ini, gue harap gue sama lo bisa berteman baik lagi. Iya, aku maafin kamu. Nah, gitu dong Mita. Dari dulu minta maafnya kan enak dilihatnya. Sekarang udah deh lo, jangan ngebully orang lagi. Pertemanan itu kan indah. Setelah kejadian itu, Mita berteman dengan Dini. Mita belajar bahwa tak baik membeda-bedakan orang dan membulinya. Selesai. Wah, hebat-hebat semuanya. Boleh tepuk tangan semuanya untuk kita semua.
Hebat-hebat semua ya ternyata ya. Ternyata teman-teman bisa berakting semua. Ibu tuh tadi ngelihatnya kayak lagi nonton sinetron gitu. Udah pada mahir-mahir banget Apa, gitu. Bu? Jendela SMP, Bu, jendela SMP. Bu, perannya. Iya, teman-teman tuh hebat-hebat banget ya. Memainkan dramanya tuh benar-benar terbawa banget, benar-benar mendalami karakternya banget. Jadi tadi tuh walaupun kita melakukannya secara Zoom tuh, tapi terlihatnya seperti nyata gitu, seperti benar-benar kita praktekkan secara langsung gitu dari intonasi nadanya dan sebagainya. Benar-benar hebat semuanya hebat. Makasih, Ibu. Sama-sama. Terima kasih juga ya kepada pemain. Ibu ingin berterima kasih kepada semuanya. Karena teman-teman yang sebagai tim pemain ini sudah menjalankan karakternya, sudah mendalami karakternya dengan sebaik mungkin, yaitu perannya Dini yang diperankan oleh Kak Robi, terus Mita yang diperankan oleh Kak Farah, Aldi yang diperankan oleh Kak Feris, dan Kak Yusuf yang diperankan oleh Kak Hendar gitu. Jadi sekarang Ibu kembalikan ya karakter kalian masing-masing ke seperti semula. Jangan sampai kalian terbawa karakter yang ada di naskah. Ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jangan dong, Bu. Itu galak banget. Galak-galak ya. Galak banget ya. Jadi kita kembalikan ke karakternya masing-masing yang baik-baik, yang lembut-lembut semuanya. Oke. Nah, karena tim pemain sudah memerankan yang masing-masing dengan baik, kelompok pengamat yang Ibu persilahkan untuk bisa mengaktifkan kameranya masing-masing, dan sekarang tugas dari tim pengamat yaitu untuk mengomentari permainan atau permainan drama yang tadi diperankan oleh tim pemain ya. Ini apakah tim pengamat udah siap semua? Kak Jihan, Kak Cindy, Kak Rian, dan Kak Eka. Siap, Gimana? Bu, siap. Siap ya. Oke. Boleh siapa dulu nih yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya boleh, Bu? Boleh. Kan. Menurut pengamatan saya, penampilan mereka sudah cukup baik. Mungkin beberapa masih ada yang kurang berekspresi ya, Bu. Jadi pembulian secara verbal Bu, dengan kata-kata kasar. Iya, betul sekali. Boleh masukannya. Terima kasih Kak Jihan sudah memberikan pendapatnya kepada tim pemain. Oke. Yang lain bagaimana? Apa ada jenis bullying lain yang terjadi mungkin? Saya, Bu, mau berkomentar. Iya, boleh. Kak Ya. Kalau untuk penampilannya sih sudah baik. Apalagi Kak Farah, Kak Robi, sama Kak Ferry sudah mendalami peran seperti memang sudah berteman kayak gitu. Nah, kalau menurut saya ada jenis bullying lain, itu ada jenis bullying fisik, Bu. Di mananya tuh Kak bullying fisiknya? Tadi kan kalau nggak salah ada mendorong, tuh, terus ada menampar juga ya, Bu ya? Oh iya, betul sekali. Tadi kan sempat ya, Mita ini mendorong atau menampar si Dini. Berarti itu kekerasan terhadap fisiknya ya, bullying secara fisik ya. Oke, benar sekali Kak Eka. Nah, Ibu mau tanya nih, berarti siapa nih korban dan pelaku bullying dalam drama hari ini? Saya Bu, boleh Bu menjawab? Boleh. Korban bullyingnya itu Dini Bu, sedangkan kalau pelakunya Mita Bu.
Oke, betul sekali. Berarti benar nih ya, kalian sebagai tim pengamat mengamati betul jalan cerita alurnya dari drama yang tadi diperankan dan dimainkan oleh tim pemain. Jadi korbannya itu Dini dan pelaku itu Mita yang diperankan ya. Nah, dalam cerita tersebut yang dilakukan Ardi saat melihat adanya pembulian terhadap Dini seperti apa? Langsung menegurnya, Bu. Iya, betul sekali. Langsung menegur siapa nih? Ayo, Menegur Mita. Iya, betul, menegur Mita yang diperankan oleh Kak Farah. Nah, selanjutnya dari kalian semua nih, ada yang bisa kalian ambil dari permainan dan drama yang sudah diperankan dan dimainkan oleh teman-teman yang lain tentang topik yang kita sudah bahas hari ini, yaitu bullying. Mungkin dari tim pengamat, silahkan ada yang tadi menjadi pemain maupun yang menjadi tim pengamat untuk berpendapat apa sih yang kita dapat dari sesi drama hari ini. Saya Bu, boleh Bu? Boleh. Kalau menurut saya Bu, yang dapat dari kegiatan hari ini itu bullying itu perbuatan yang enggak baik Bu, yang enggak menyenangkan untuk sesama kita sih Bu. Ya Bu, betul Bu. Betul. Biasanya bentuknya berupa kekerasan dan menyakiti orang lain Bu. Iya benar ya, berarti memang bullying itu sebuah penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang terhadap orang lain, dan itu bisa melukai atau menyakiti orang lain. Lalu teman-teman ada yang ingin menambahkan, mungkin ada yang ingin menambahkan lagi? Saya Bu. Iya boleh, silakan Kak Eka. Ya, yang saya dapatkan dari cerita tadi itu jenis bullying ada beberapa ya Bu, ada fisik, ada juga verbal. Oh iya betul. Lalu ada lagi enggak? Saya, Bu. Iya silakan. Ada juga cyberbullying, Bu. Zaman sekarang. Nah ya betul sekali ya, betul apa yang dikatakan oleh Kak Eka dan Kak Jihan. Bentuk bullying itu sebenarnya ada 4, yaitu bullying verbal seperti mengejek, lalu ada bullying fisik seperti memukul, lalu bullying sosial atau relasional misalnya seperti mengucilkan teman. Lalu yang tadi dibilang oleh Kak Jihan, cyberbullying. Contohnya yaitu berkomentar negatif pada sosial media. Kan banyak nih ya sekarang yang saling serang di sosial media. Nah, itu termasuk cyberbullying. Nah, mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi? Saya, Bu. Ada yang menambahkan? Ah ya, silakan Kak Jihan. Bullying bisa berdampak negatif juga sih, Bu. Iya, betul. Bisa menyebabkan depresi dan bunuh diri. Nah, iya betul sekali. Memang dampak dari bullying itu sejahat itu ya teman-teman, dan itu sangat berdampak negatif dan berdampak besar bagi si korbannya, karena korban bullying itu bisa mengalami gangguan kesehatan mentalnya, terus bahkan sampai ada yang ingin mengakhiri hidupnya karena dibullying, karena dia ngerasa kalau dirinya tuh nggak berharga sampai dia tuh dibully oleh teman-temannya. Jadi terkadang ada yang sampai diri dan ingin mengakhiri hidupnya seperti itu. Kira-kira menurut teman-teman semua ada nggak dampak negatif untuk pelaku bullying sendiri? Ayo, ada yang ingin berpendapat?
Ada nggak dampak negatifnya untuk kita? Dampaknya penjara, Bu. Iya, betul sekali Kak Feris. Jadi kalau orang yang melakukan bullying itu, kita nggak bisa kita nggak bisa rem atau menyepelekan gitu ya. Oh, bullying gitu. Ini kenapa titik kakinya? Ibu, maaf suara ibu kekecilan. Kekecilan? Masih jelas kalau sekarang. Yang tadi Nah, ibu baru jelas. waktu ibu ngejelasin itu suaranya gitu, maaf teman-teman ya. Ibu kayaknya tadi suaranya lama-lama mengecil. Sekarang sudah terdengar jelas belum? Ya, Bu, udah, Bu. Oke, Ibu jelaskan ulang ya teman-teman ya. Jadi Iya, Bu. untuk pelaku bullying sendiri itu kita tidak bisa menyepelekan. Kalau misalkan kita beranggapan bullying temen, cuma bercanda gitu. Kan kalau zaman sekarang mah dibilangnya baper ya. Tapi kan kita nggak ada yang tahu isi hati orangnya. Jadi jangan sampai kita menyakiti hati orang lain. Nah, bahkan bullying sendiri pun sekarang sudah tidak bisa kita sepelekan lagi. Pelaku bullying itu bisa dipenjara karena jika terus-menerus dilakukan, si pelakunya bisa malah menyalahgunakan hal-hal yang lain seperti ya alkohol, terus narkotika, sering berkelahi, lalu jadi berdampak ke pergaulan bebasnya. Jadi banyak hal-hal yang dapat mengacu ke tindakan-tindakan kriminal dan bisa bersikap kasar kepada orang lain kalau misalkan tidak langsung dicegah atau kasih hukuman atau yang membuat si pelaku ini jerat gitu ya. Nah, menurut teman-teman ada nggak cara mencegah bullying itu seperti apa sih supaya bullying itu tidak terjadi? Bisa, Bu. Kalau menurut Farah, kita jangan ke tempat sepi sendirian. Iya, betul sekali. Itu salah satunya jangan kita ke tempat sepi sendirian. Kenapa? Karena dengan mencegah bullying seperti tidak pergi ke tempat-tempat sepi, kalau misalkan di tempat ramai gitu, kita menghadapi teman-teman atau sekelompok orang yang melakukan bullying, kita bisa minta bantuan ke orang lain. Kalau misalkan kita sendirian di tempat sepi, terus kita pun sekelompok orang yang tidak memiliki tanggung jawabnya dan memiliki niat untuk membuli kita tidak bisa meminta bantuan ke Nah, menurut teman-teman, gimana sih caranya untuk kita bisa melawan tindakan bullying itu? Mungkin kalau melakukan perlawanan kali ya Bu ya, atau teriak nyari pertolongan Bu gitu. Kalau enggak, kalau punya jurus keluarin aja gitu Bu. Iya, benar sekali yang dibilang Kak Feris. Jadi itu dia, kita tidak boleh ke tempat sepi. Kenapa? Kalau misalkan kita sebagai korban bullying terus ada yang membuli kita di tempat sepi, kita mau minta tolong ke siapa? Kita mau minta bantuan kepada siapa? Karena tempat sepi tidak ada orang. Jadi kan kalau misalkan di tempat yang ramai terus kita menemukan pelaku bullying, lalu mereka membuli kita bisa meminta pertolongan ke orang lain dengan cara yang tadi Kak Feris bilang. Bisa kita teriak, bisa kita membela diri kita gitu. Lari Bu, kalau enggak kabur. Nah, iya betul, lari sekencang mungkin. Tenaga. Pakai sepatu roda. Pakai apa? Sepatu roda. Wih, itu langsung ngebut ya kayaknya ya. Langsung kecil. Oke, ada yang mau menambahkan lagi mungkin? Ada yang mau menambahkan teman-teman? Atau sudah cukup?
mungkin menjadi percaya diri dan tunjukkan kekuatan diri, Bu. Lalu mencatat tempat orang-orang yang terlibat dari gangguan yang mereka lakukan, kemudian laporkan. Bersikap tenang, jangan mudah terpancing emosi, Bu. Ya, betul sekali yang dibilang Kak Feris ya. Nah, dari semua yang sudah kita bahas, Ibu juga mau tanya lagi ke teman-teman semua. Lalu, tindakan apa yang harus kita lakukan jika kita melihat ada korban bullying? Ditolong, Bu, ditolong. Iya, betul. Yang pertama kita pasti menolong si korban ini. Ada Kita lagi? juga lapor ke polisi, Bu. Iya, betul. Itu salah satu tindakan yang harus dilakukan, melapor, karena biar ada hukum jerahnya untuk si pelaku. Oke, bagus semua pendapat dari teman-teman benar semua, bagus semua. Kita kan sudah bicara panjang lebar nih ya teman-teman ya, sudah hampir berapa lama ya, hampir 1 jam ya kita membahas mengenai topik bullying ini. Ibu, suaranya kecil lagi. Sekarang lagi, Bu. Ya ampun, maaf ya teman-teman. Sekarang bagaimana? Jelas. Udah. Jelas ya, oke. Ibu mohon maaf ya kalau misalkan suaranya Ibu kadang ada, kadang kecil. Mohon maaf ya teman-teman ya. Apa-apa, Bu. Sekarang sudah jelas ya? Udah. Sangat jelas, Bu. Jelas ya, oke. Baik, berarti Ibu ulangin ya teman-teman ya, karena tadi kan kecil ya. Jadi alhamdulillah kita sudah bicara panjang lebar, kurang lebih sejam dengan sosiodrama yang sudah diperankan oleh teman-teman kita semua. Nah, ada yang bisa menyimpulkan tidak dari kegiatan kita hari ini? Mungkin ada yang ingin menyimpulkan dari teman-teman semua. Saya, Bu, mungkin, Bu. Oh ya, boleh Kak Ferry. Ya, Bu, jadi kesimpulannya ya, Bu, ya, tindakan pembulian atau perbuatan penindasan yang dilakukan oleh yang kuat kepada yang lemah dengan tujuan menyakiti dengan berulang-ulang kali harus kita hindari karena memiliki banyak dampak negatif baik kepada korban maupun pelakunya, Bu. Mungkin itu, Bu, kesimpulannya, Bu. Betul, terima kasih Kak. Ibu, maaf, suaranya kurang kedengaran lagi, Ada, Bu. Suaranya kurang kedengaran lagi. Kalau sekarang bagaimana? Sudah, Bu, sudah jelas. Ya ampun, mohon maaf ya teman-teman semua, terkendala suara ini, jadi kita harus mengulang lagi. Iya, terima kasih ya Kak Feris ya sudah memberikan kita semua kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Sama-sama, Bu. Nah, oke. Kak Feris sudah memberikan kesimpulannya. Lalu teman-teman mungkin ada yang ingin menambahkan kesimpulan pada kegiatan kita hari ini? Ada, Bu. Iya, silahkan. Ya. Apa itu, Kaita? Iya, jadi jika ada yang melihat tindak bullying, harus segera menegur dan kalau bisa melaporkan ke polisi. Dan kalau kita jadi korbannya, kita harus berani untuk melawan, Bu. Betul. Dan Kak Feris tadi ya. Ibu, suaranya nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Sekarang ada nggak? Ya, sekarang. Kayak Ibu harus deket-deket kameranya nih. Oke, Ibu ulang ya, teman-teman ya. Maaf ya. Bu. Jadi apa yang dikatakan dan disampaikan oleh Eka dan Kak Ferry semuanya sudah benar. Bahwa
tindakan bullying ini harus kita hindarin karena memiliki dampak yang buruk bagi kita maupun bagi si pelaku ini. Jadi ketika kita melihat ada tindakan bullying, kita harus berani menegur, kita harus berani melawan, dan kita bahkan harus berani melaporkan jika kita melihat bahwa tindakan itu memang sudah sangat parah dan bahkan harus kita cegah agar bullying ini tidak terjadi, baik itu bullying secara verbal, bullying secara fisik, secara sosial, maupun secara cyberbullying. Nah, sampai di sini, apakah teman-teman semua sudah jelas dari yang Ibu sudah jelaskan, atau mungkin ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan? Sudah Bu, jelas Bu. Sudah jelas Bu. Udah Bu, jelas Bu. Jelas ya? Alhamdulillah kalau begitu. Berarti pesan-pesan pada kegiatan kita hari ini sampai semua ke teman-teman dengan baik. Nah, kita sudah berada di akhir penghujung kegiatan kita dalam bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama hari ini. Nah, sekarang Ibu ingin mengajak kalian untuk yuk kita ber-MB3, yaitu apa sih ber-MB3? Yaitu berpikir, merasa, bertindak, bersikap, dan bertanggung jawab. Nah, silakan siapa yang mungkin mau ber-MB3 atau mungkin dimulai dari salah satu kelompok penonton atau pengamat? Boleh saya Bu. Boleh, Kak Jihan, silahkan. Saya berpikir bahwa tindakan bullying itu tidak baik. Dan saya merasa bahwa bullying berdampak negatif. Dan saya akan bertindak melawan perbuatan bullying. Saya juga akan bersikap tegas untuk melaporkan dan menentang tindakan bullying di sekitar saya. Saya juga akan bersikap tegas untuk mencegah tindakan bullying di sekitar saya. Karena saya akan bertanggung jawab untuk mencegah tindakan bullying terjadi di sekitar lingkungan. Ya, betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh Kak Jihan. Terima kasih Kak Jihan sudah menyampaikan BMB3-nya. Selanjutnya nih, kan tadi Kak Jihan sudah dari tim pengamat. Nah, Ibu pengen tanya coba dari tim pemain untuk ber-MB3, mungkin ada yang mau, siapa? Saya Bu, Robi Bu. Ya, boleh, silahkan Robi. Saya berpikir bahwa harus bijak dalam menghadapi bullying. Saya merasa bahwa bullying disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhinya. Saya akan bertindak untuk tidak melakukan perbuatan bullying. Saya juga bersikap melawan tindakan bullying di sekitar saya. Serta saya akan bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan saya agar tidak ada kasus bullying yang terjadi, Bu. Oke, baik. Terima kasih Kak Robi atas BMB3-nya. Nah, sekarang semua dari tim pemain, dari tim pengamat sudah menyampaikan BMB3-nya masing-masing. Nah, sekarang Ibu pengen tahu nih pesan-pesan dari teman-teman dari kegiatan kita hari ini. Kita kan tadi sudah melakukan sosiodrama dengan topik bullying ya. Nah, mungkin ada dari teman-teman semua yang ingin menyampaikan pesannya, boleh? Saya Bu. Ya, boleh Kak Eka ya. Ya, kalau saya sendiri senang sekali Bu dengan kegiatan ini karena saya bisa mengetahui banyak pengetahuan baru terutama tentang bullying, Bu. Terima kasih Kak Eka atas pesannya. Ya, Bu. Lalu ada yang mungkin ingin memberikan kesan-kesannya lagi? Saya Bu, Farah. Iya, boleh Kak Farah. Ya, menurut saya ini menyenangkan banget ya Bu, apalagi kita bisa berpartisipasi untuk memainkan sebuah peran. Jadi kita kan bisa
tertantang gitu ya untuk melakukan hal yang baru kita lakuin. Oke, baik. Terima kasih Kak Farah atas pesan-pesannya. Ada Sama-sama, lagi Ibu. teman-teman? Saya Bu seru, apalagi Bu. mengenal sosial drama, jadi lebih bimbing. Oke, terima kasih Kak Jihan atas pesannya. Teman-teman ada lagi? Ada lagi teman-teman yang ingin menyampaikan pesannya? Pak Endar nggak kedengeran. Saya Bu. Oke, silakan Kak Endar. Oke, saya juga senang sekali Bu mengikuti kegiatan ini, jadi lebih akrab dan teman-teman. Iya, siap. Oke. Terima kasih Pak Hendar atas pesan-pesannya. Ada lagi teman-teman? Saya Bu. Iya, silakan Kak Feris. Saya Bu, kebetulan baru pertama kali Bu mengikuti kegiatan ini Bu, karena sebelumnya sakit jadi nggak bisa ikut kemarin ya Bu ya. Iya. Dimaklumin kok. Terima kasih Kak Feris. Semoga kedepannya bisa terus mengikuti bimbingan kelompok selanjutnya ya. Amin Bu. Lalu ada lagi yang ingin menyampaikan kesannya? Ada lagi atau sudah semua mungkin yang menyampaikan? Sudah semua ya sepertinya ya? Iya Bu. Oke, siap. Baik, kalau gitu alhamdulillah ya semuanya sudah menyampaikan kesan-kesannya selama kegiatan hari ini. Kesan Ibu juga baik dalam kegiatan hari ini karena suasana kelompoknya itu hangat, terus anggota kelompoknya juga berperan aktif selama kegiatan berlangsung. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, gue mau tanyain ke kalian nih, apakah kalian mau melakukan bimbingan kelompok lagi dengan topik yang berbeda di lain waktu bersama Ibu? Mau banget Bu. Mau Ibu. Mau Bu. Mau banget. Masih semangat. Alhamdulillah. Seru banget Ibu. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Berarti nanti kita jadwalkan lagi ya pertemuan selanjutnya kapan dan jam berapa. Gitu. Oke teman-teman ya. Oke. Oke Bu. Oke, siap. Karena waktunya nih udah habis, sudah sejam habisnya nih kita berbincang-bincang, kita juga sudah melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, sebelum kita mengakhirinya nih, alangkah lebih baiknya kan kita berdoa ya, karena tadi kita pas pembimbingan itu kita sudah berdoa oleh Feris. Nah, sebagai penutupan kita juga alangkah baiknya berdoa. Nah, mungkin teman-teman ada yang ingin memimpin doa? Saya Bu, boleh Bu? Boleh, silahkan kalian. Baik, terima kasih Bu. Mari teman-teman untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, doa selesai. Terima kasih kalian sudah memimpin kita semua doa penutupnya. Sebelumnya Ibu juga ingin berterima kasih ke teman-teman semua, baik itu tim pemain maupun tim pengamat karena sudah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok hari ini dengan semangat, dengan konsentrasi, dan semuanya kita berjalan dengan lancar. Ibu ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada tim pemain yang sudah merancang perannya dengan sebaik mungkin, dan juga kepada tim pengamat yang sudah mengamati benar-benar alur dari ceritanya dan bisa memberikan masukan dan saran kepada teman-teman yang lain. Terima kasih banyak ya semuanya ya. Semoga kita bertemu kembali di selanjutnya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih semua ya. Nah,
karena sudah malam, mungkin teman-teman juga ingin istirahat, kita tutup ya pertemuan kita hari ini. Sudah dipimpin doa juga tadi oleh kalian. Dengan begitu berarti pertemuan hari ini Ibu tutup. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum, selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam juga Ibu. Baik Bu, selamat malam juga Bu, selamat beristirahat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.